Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, dan selamat sore menjelang malam. Kiranya 5 menit bersama dengan firman boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan saya akan membaca satu pasal juga dalam surat Yohanes 2, ya. Surat Yohanes 2 ayat yang keempat dan 5 saja yang saya baca. Nanti boleh dibaca di rumah. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Yang pertama dikatakan, kita hidup dalam kebenaran. Tema kita adalah following God's word, mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti firman Allah. Puji nama Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran, karena tadi pagi sudah saya kena kupas bagaimana orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya sukacita, bebas dari rasa tuduhan, mengalami pembebasan sejati dari Tuhan, pertolongan, dan itu mempermudah dia menerima segala berkat jasmani, rohani. Haleluya. Dan kemudian yang kedua dikatakan hidup saling mengasihi. Nah, ini penting. Karena banyak orang tidak lagi hidup saling mengasihi, hidup individualisme sangat tinggi, apalagi di kota-kota besar. Jangankan di kota-kota besar, di sekitar daerah kita, di mana kita tinggal, individualismenya sangat tinggi. Dan kita sebagai orang percaya tidak boleh meniru itu. Kita harus suka menolong orang lain. Apa yang bisa kita tolong, mari kita menolong orang lain. Untuk ketika orang lain membutuhkan pengetahuan, berikan dia pengetahuan. Ketika orang lain membutuhkan air, berikan dia air. Ketika orang membutuhkan rumah yang mungkin kau punya, berikan mereka rumah. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah suka menolong. Ketika kau punya mobil, mau dipinjam orang, silakan. Puji nama Tuhan. Jadi suka menolong itu harus menjadi bagian kehidupan kekristenan kita. Dan kemudian yang ketiga, hidup menurut perintahnya. Nah, ini panjang ceritanya ini. Tapi nggak boleh, harus dibatasi dengan waktu. Jadi kita menurut perintahnya itu enggaklah semudah membalik telapak tangan. Satu contoh, kasihlah musuhmu. Kasihlah orang-orang yang mengenai engkau. Kalau barangmu sudah dicuri, aduh, nggak mudah untuk menurut perintah Allah itu. Jadi, tetapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Karena Tuhan mau kita hidup dalam keyakinan yang teguh kepada Dia. Karena Tuhan ingin kita melakukan perintahnya. Hendaklah kau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu bukanlah sekedar kata-kata. Hiduplah engkau kudus, karena Bapamu adalah kudus. Jadi, hidup menurut perintah itu sangat luar biasa. Dan seperti saya katakan tadi, tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, ketika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Jadi kalau di pipi saya pernah ini ditampar, saya kasih lagi pipi. Aduh, penerapan yang salah itu. Tetapi intinya adalah lakukan perintah Allah. Lalu yang ketiga, yang keempat, hidup percaya kepada Yesus yang adalah anak Tuhan, adalah Tuhan dan manusia. Kalau tidak, kata firman Allah ayat yang ke-7, kalau ada orang tidak mengakui dia sebagai Tuhan
atau tidak mengakui dia sebagai Kristus, atau tidak mengakui dia sebagai manusia, ia adalah antikristus, penyesat. Jadi kalau banyak orang-orang kita dengar di akhir zaman ini, Yesus bukan yang datang adalah Tuhan dan 100% juga manusia, itu mereka adalah penyesat. Kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus yang datang ke dunia yang pernah datang ke dunia ini adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita orang percaya. Kalau mereka tidak percaya, silakan saja, tetapi imanmu harus tetap berpegang kepada firman Allah, harus menuruti firman Allah. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepada firman-Mu, apa yang Kau katakan kami mau turuti. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap.